terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum kita mulai SOS hari ini, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan untuk kembali kami boleh belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang kami sampaikan. Dan Tuhan juga urapi semua yang mendengarkan SOS ini, Tuhan, biarlah boleh menjadi pelajaran, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penghiburan kami, Tuhan, anak-anak-Mu, untuk kami boleh berkemenangan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami serahkan SOS hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami hanya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Untuk SOS hari ini kita belajar dari kisah Daud yang diambil dari Samuel pasal 1 Samuel 30 pasal ayat 1 sampai 35. Ya, jadi di situ ada kisah Daud saat dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, mau dibunuh oleh Raja Saul. Daud melarikan diri ke Filistin, ya, karena pikirnya di bangsa Filistin, musuhnya bangsa Israel, di situ Saul tidak mungkin mengejar Daud sampai ke sana. Ya, di bangsa Filistin ini Daud diterima oleh Akis di Gad, dan dia diberikan satu daerah yang bernama Siklak. Di situ Daud beserta dengan pengikutnya sebanyak 600 orang beserta keluarga mereka tinggal di Siklak. Ya. Pada satu kali terjadi peperangan antara bangsa Israel dengan bangsa Filistin, Akis ini mengajak Daud untuk gabung, membantu bangsa Filistin berperang melawan bangsa Israel. Ya, dan Daud menyetujui. Ya, tapi raja-raja kota bangsa Filistin tidak setuju dengan usulan dari Akis ini. Ya, jadi takutnya Daud nanti akan berkhianat dan membela bangsa Israel. Ya, terus jadi Akis mengurungkan niatnya, mau menyuruh Daud kembali pulang, tidak jadi ikut perang. Ya, tapi setelah Daud pulang sampai di Siklak, apa yang terjadi di sana? Siklak sudah porak-poranda, dibakar habis, dan semua keluarga Daud dan pengikut-pengikutnya, anak istrinya ditawan oleh bangsa Amalek. Ya, terus pengikut-pengikut Daud sangat marah kepada Daud, ya, dan mereka hendak melempari Daud dengan batu. Ya, di situ Daud merasa dalam kondisi yang sangat terjepit. Ya, kalau kita mau merefleksikan kisah Daud ini dalam kehidupan kita, siapakah Daud? Ya, Daud ini adalah orang yang dikenan Tuhan, bahkan Tuhan memilih dia, orang yang berkenan di hati Tuhan untuk menggantikan Raja Saul. Ya, kita tahu bagaimana hubungan Daud dengan Tuhan begitu sangat intim, ya, terlukis di kitab-kitab Mazmur yang Daud tulis. Ya, terus apa yang Daud lakukan itu sangat berkenan di hati Tuhan. Saat Daud ada kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan karena dia berkata, saya tidak boleh menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Ya, saat Daud ditegur oleh Nabi Nathan, ya, karena dosa yang dilakukannya, dia tidak mencari pembenaran dan segera bertobat. Semuanya itu sangat-sangat hati Tuhan itu sangat sayang kepada Daud. Ya, terus dalam kehidupan kita juga seringkali merasa terjepit, ya. Seringkali kita merasa terjepit, mungkin ada masalah keluarga, hubungan suami istri yang kurang harmonis, hubungan antara orang tua dan anak, atau mungkin masalah ekonomi, masih harus bayar kontrak, harus bayar uang sekolah yang perekonomian masih kurang, belum cukup, atau toko yang sepi, ataupun masalah kesehatan, kita divonis satu penyakit yang berat, atau mungkin orang-orang yang kita cintai yang sakit. Ya, semuanya itu membuat kita merasa dalam kondisi yang terjepit, dan kita
merespon dengan menyalah-nyalahkan orang lain, menyalahkan suami, menyalahkan istri. Kadang kita menyalahkan diri sendiri, bahkan kita menyalah-nyalahkan Tuhan, bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan terjadi padaku, mengapa Tuhan aku sudah melakukan ini, tapi kok masih terjadi seperti ini. Ya, itu yang seringkali respon kita seperti itu. Nah, saat saya mengalami satu kondisi yang terjepit, saya merasa dikhianati, saya merasa sangat tidak berharga. Ya, di situ saya dalam saat teduh saya waktu itu, saya mendapatkan kisah Daud ini. Ya, pada saat-saat teduh ini, saya membaca kisah Daud ini, saya merasa sangat ditegur oleh Tuhan. Ya, Tuhan katakan, kamu lihat Daud, anakku yang aku sayang, yang sangat dekat dengan aku. Apakah Daud bebas dari masalah? Tidak, ya. Bahkan dia dalam kondisi yang terjepit, istri dan anaknya ditawan, menjadi tawanan, juga pengikut-pengikutnya mau melempari dia dengan batu. Itu Tuhan izinkan terjadi. Ya, Tuhan justru dalam kondisi saya merasa sedih, merasa tidak berharga, merasa terjepit ini, justru saya mendapat teguran. Kamu siapa? Daud aja loh yang sangat aku sayang, ada masalah juga, terjadi masalah juga. Jadi memang masalah tidak melihat siapapun kita, ya. Kita orang yang sudah percaya atau yang belum percaya, orang kaya, orang miskin, orang anak-anak sampai tua pun selalu ada masalah yang Tuhan izinkan untuk mendewasakan kita. Ya, jadi kita harus tahu bahwa Tuhan izinkan semuanya untuk kebaikan kita. Jadi kita nggak usah tanya-tanya lagi mengapa, tapi kita mau lihat respon Daud, ya, saat dia dalam kondisi terjepit. Di 1 Samuel 30 ayat 6, di situ dikatakan, tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, itu yang dilakukan Daud. Ya, bagaimana kita bisa menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, membangun iman kita, yang dimana saat ada masalah itu pasti iblis itu mengintimidasi kita. Dia mengatakan penyakitmu nggak akan sembuh, kamu nggak akan sukses, keluargamu porak-poranda, masa depanmu suram. Seperti itu iblis akan terus memasukkan pikiran negatif ke pikiran kita. Kita harus lawan dengan menguatkan iman kita, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, yaitu dengan cara pegang janji-janji Tuhan. Kita harus perkatakan firman Tuhan, terus usir pikiran negatif itu dengan pikiran yang positif. Ya, kita ingat semua kebaikan Tuhan, ya, semuanya itu akan membangun iman kita bangkit kembali. Ya, seperti yang dilakukan Daud, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan Daud? Di ayat yang ke-8, bertanyalah Daud kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Jawab Tuhan, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan tawanan. Ya, jadi Daud datang kepada Tuhan, ya, datang ke dalam hadirat Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Ya, jadi Daud ini enggak jalan sendiri, ya, enggak mengambil keputusan sendiri, ya, tapi dia datang kepada Tuhan, dia berserah kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Ya, terus apa hasilnya dari respon Daud yang Tuhan sangat berkenan, ya, dengan respon Daud. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, terus dia datang ke dalam hadirat Tuhan, dia melibatkan Tuhan dalam masalahnya, tidak berjalan sendiri. Ya, ayat 19 di sini dikatakan, tidak ada yang hilang pada mereka, bahkan mendapat jarahan yang besar. Ya, jadi akhirnya Daud berhasil menyusul bangsa Amalek, berhasil mengalahkan mereka, merampas semua tawanan dan mendapatkan jarahan yang besar. Ya, seperti itu
hasilnya saat kita merespon satu masalah dengan benar, karena kita mau melibatkan Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, dan kita tidak lagi yang menyalah-nyalahkan orang lain, yang semuanya itu akan justru membuat hati kita menjadi tawar, ya, menyalah-nyalahkan diri sendiri, bahkan menyalah-nyalahkan Tuhan, ya. Apapun yang Tuhan lakukan, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pasti itu yang terbaik dan paling benar, dan pasti ada tujuan Tuhan untuk membawa kita kepada kemenangan seperti yang dialami oleh Daud. Ya, terima kasih. Mungkin sampai di sini SOS hari ini. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami boleh senantiasa melibatkan Tuhan, untuk kami boleh senantiasa berserah, berharap hanya kepada Tuhan. Apapun permasalahan pergumulan yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami tahu semuanya untuk kebaikan kami dan rancangan-Mu yang paling benar, rancangan Tuhan yang paling baik bagi kami, membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan dan kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan sudah pilihkan seorang pemimpin bagi kami, Tuhan juga yang urapi pemimpin-pemimpin bangsa kami dengan hikmat-Mu, dengan urapan-Mu, dengan hati yang takut akan Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa kami, biarlah segala kebijakan yang mereka ambil adalah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kami serahkan perekonomian bangsa kami juga Tuhan yang sanggup memulihkan masyarakat Indonesia. Tuhan boleh dipulihkan mereka, perekonomian mereka juga, kesehatan mereka, tidak ada wabah di bangsa kami Tuhan. Segala virus apapun boleh diatasi dengan baik, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami serahkan juga gereja kami Tuhan, Gereja Imamat Rajani. Kami serahkan Bapak Ibu Gembala kami Tuhan yang urapi, Bapak Ibu Gembala kami dengan urapan-Mu, Tuhan berkati pelayanan beliau, dan biarlah Tuhan lebih banyak lagi jiwa-jiwa boleh dimenangkan melalui pelayanan.